Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidun Majid. NIM saya 23420.039P. Saya dari kelompok koloid. Adapun kelompok kami itu berjumlah 6 orang. Yang pertama itu M. Suyab Istazar Arianto. Kemudian yang kedua ada M. Arjuna Surya Pratama. Kemudian yang ketiga Rangga Saputra Harahap. Yang keempat Metrik Miraj. Dan yang kelima Hamidun Majid, saya sendiri. Dan yang keenam itu ada Al-Ari Putra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian koloid, jenis-jenis koloid dan sifat-sifat koloid. Baiklah, masuk ke pengertian koloid. Koloid sendiri itu adalah suatu zat campuran hidrogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat ini berukuran koloid dan tersebar merata dalam zat tersebut. Ukuran koloid itu biasanya berkisar antara 1 sampai 100 mm. Adapun perbandingan sifat larutan, koloid, dan suspensi sebagai berikut. Yang pertama itu kalau untuk larutan itu ada 1 fase. Untuk koloid 2 fase dan suspensi itu juga 2 fase. Kemudian yang kedua, larutan lebih stabil dibanding koloid. Sedangkan koloid sendiri itu suka mengendap dan suspensi itu mudah mengendap. Koloid itu sukar mengendap dan suspensi itu mudah mengendap. Kemudian yang ketiga, untuk larutan itu bisa disaring. Kemudian koloid dapat disaring dengan penyaringan ultra. Ini lebih spesifik, penyaringannya lebih kecil dibanding penyaringan larutan. Kemudian suspensi itu dapat disaring. Kemudian yang keempat homogen. Yang keempat itu untuk larutan sendiri itu bersifat homogen. Kalau koloid sendiri tampak homogen dan suspensi itu heterogen. Kemudian yang kelima, larutan sendiri ukurannya partikelnya lebih kecil 1 Newton meter dan koloid itu ukuran partikelnya 1 sampai 100 Newton meter. Ukuran partikel sendiri lebih dari 1 Newton meter. Dan yang keenam, sistem dispersi molekuler. Kalau untuk larutan sendiri itu sistem diferensi molekuler. Kemudian kalau untuk koloid sistem diferensi padatan halus. Dan yang terakhir itu suspensi sistem diferensi padatan kasar. Larutan itu contohnya larutan gula, air laut. Kemudian untuk koloid sendiri itu sabun dan susu. Sedangkan suspensi campuran air dan pasir. Kemudian jenis-jenis koloid. Jenis koloid ini di sini ada 7. Yang pertama itu aerosol, padat, fasenya padat, medium, gas. Contohnya seperti asap dan debu. Kemudian yang kedua ada sol, fase terdespresinya juga padat, medium despresinya cair, bersifat cair, dan contohnya itu agar-agar, seperti agar-agar. Kemudian yang ketiga emulsi, fase terdespresinya itu padat, medium pendispersinya padat. Kemudian contoh seperti produknya itu kaca berwarna. Kemudian aerosol, cair, fase terdispersinya juga cair, medium pendispersinya gas, berbentuk gas seperti kabut dan awan. Kemudian emulsi padat itu fase terdispersinya juga cair, medium pendispersinya juga padat. Contohnya itu seperti keju, mentega, dan mutiara. Kemudian buih atau busa itu berbentuk gas, medium pendispersinya berbentuk cair. Kemudian contohnya itu krim kocok seperti ataupun busa sabun. Dan yang terakhir itu busa padat gas, untuk fase terdispersinya gas, medium pendispersinya padat, dan contohnya itu seperti karet busa ataupun batu apung. Kemudian sifat-sifat koloid itu sendiri yakni efek Tyndall, di mana efek Tyndall itu ialah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall merupakan suatu bentuk sifat optik yang dimiliki oleh sistem koloid di mana pada tahun 1869 Tyndall menemukan bahwa apabila suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya
tidak tadi akan tampak. Tetapi apabila berkas cahaya yang sama dilewatkan pada larutan sejati, berkas cahaya tidak akan tampak. Singkat, efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh sistem koloid. Contohnya itu seperti di slide berikut ini, yakni larutan gula dan air santan kelapa, di mana dalam hal itu larutan gula tidak bisa melewatkan cahaya dibandingkan larutan air kelapa. Juga di slide berikutnya itu seperti kita mensentri botol, kemudian botol tersebut akan memantulkan cahaya ke belakangnya, ataupun ke tempat objek yang berikutnya. Yang kedua, selain Tyndall ada gerak Brown atau gerak acak. Gerak acak ialah gerakan partikel-partikel koloid senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu, gerak acak atau tidak beraturan. Kemudian jika kita amati koloid di bawah mikroskop ultra, maka kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak seperti membentuk zigzag. Kemudian pergerakan zigzag ini dinamakan gerak Brown. Partikel-partikel suatu zat senantiasa bergerak. Gerakan tersebut dapat bersifat acak seperti zat cair dan gas, atau dinamakan gerak Brown. Kemudian sedangkan pada zat padat hanya bersosialisasi di tempat, maksudnya tidak termasuk gerak Brown. Contohnya seperti ini, ada di slide berikut ini. Kemudian ada elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Contohnya pengaruh medan listrik. Kemudian ada adsorpsi, penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Kemudian koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid agar diperoleh koloid yang stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga pelindung membuat koloid. Kemudian ada pembuatan koloid, yakni itu dapat dilihat di slide berikut. Partikel halus larutan, partikel koloid, partikel kasar suspensi. Kondensasi mengubah partikel halus menjadi partikel koloid. Hidrolis, untuk antara partikel halus dan partikel koloid itu ada kondensasi, di mana kondensasi mengubah partikel halus menjadi partikel koloid. Yang pertama itu hidrolisis, yang kedua redoks, yang ketiga dekomposisi, yang keempat pergantian pelarut. Dan semua reaksi yang bahan berakunya berupa larutan. Kemudian di situ ada dispersi, di mana dispersi ini mengubah partikel kasar menjadi partikel koloid. Yang pertama itu busur bending, peptisi dan yang ketiga itu mekanik atau digiling. Kemudian cara kondensasi. Cara kondensasi adalah penggabungan partikel halus menjadi partikel yang berukuran koloid. Pendinginan. Proses ini akan mengumpulkan ion larutan menjadi koloid. Dan yang kedua penggantian pelarut. Cara membuat koloid dengan mengganti zat. Kemudian yang ketiga pembangunan uap. Uap raksa dialirkan melalui air dingin sehingga membentuk sol raksa. Reaksi pengendapan. 2. Larutan yang mengandung larutan elektronik dicampurkan sehingga menghasilkan endapan larutan koloid. Kemudian di sini ada contoh-contoh reaksi redoks, itu 2H, 2S atau G, dapat dilihat pada slide berikut itu. Kemudian hidrolis FeC, ini ada rumusnya untuk dekomposisi rangkap reaksi penggemaran untuk membuat koloid garam yang sukar larut. Kemudian dispersi adalah memecahkan partikel kasar yang menjadi partikel koloid. Yang pertama itu cara mekanik, di mana cara mekanik ini partikel kasar digerus sampai tingkat kehalusan tertentu lalu
didispersikan ke medium. X pembuatan sol belerang. Kemudian yang kedua itu cara peptisi, di mana peptisi itu endapan dipecahkan dengan zat-zat pemecah menjadi partikel koloid. X seperti agar-agar dipeptisi dengan air. Kemudian yang ketiga itu cara busur branding atau elektrodispersi, hanya membutuhkan sol logam, di mana proses itu logam dicelupkan ke dalam medium dispersi. Kedua, ujung elektroda dialiri listrik, dan itu terakhir sehingga logam yang timbulkan akan terdispersi ke medium sehingga mengalami kondensasi menjadi koloid. Dan yang keempat itu cara homogenisasi, dipakai untuk membuat emulsi. Adapun contoh-contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa contoh seperti susu, mayones, agar-agar, selai, sabun, santan, dan jenis-jenis jelly lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.